Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Alfa ya di pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang baru ya dengan topik yang baru. Kita akan belajar mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan dan pola-pola interaksi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya Ibu menghimbau anak-anak untuk mempersiapkan alat tulisnya ya berupa pulpen dan juga buku catatan IPA-nya supaya anak-anak ketika mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak juga mencatat atau merangkum materi hari ini di buku catatan IPA ya. Nah, nanti catatan IPA-nya nanti difoto dan diupload di GC ya. Batasnya nanti jam 7 malam. Oke, terima kasih ya Ibu ucapkan buat anak-anak yang sudah ready untuk belajar hari ini. Ya, jadi kita akan langsung aja, kita akan masuk ke materi dan nanti juga Ibu akan berikan tugas ya untuk anak-anak. Oke, kita masuk ke materi. Itu kita akan membahas, yang pertama kita akan membahas rantai makanan, yang kedua kita akan membahas jaring-jaring makanan, dan yang ketiga kita akan membahas pola-pola interaksi. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai komponen ekosistem ya. Coba anak-anak masih ingat nggak komponen ekosistem itu ada berapa? Ya, yang sudah kita pelajari komponen ekosistem itu ada dua. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik ya. Komponen biotik itu terdiri dari 3 jenis ya, berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada produsen yang berperan sebagai penghasil. Ya, yang kedua itu adalah konsumen ya, perannya sebagai pemakai. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Ya, jadi ketiga peran ini ada di dalam ekosistem dan setiap komponen ini mempunyai peranan yang berbeda-beda. Namun ketiga komponen biotik ini saling bergantung ya satu sama lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, nanti hubungan antara komponen biotik ini nanti akan membentuk jaring-jaring ekologi. Ya, jaring-jaring ekologi itu bisa berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan ya. Jadi kita perlu ingat bahwa di dalam ekosistem ketiga komponen ini saling berkaitan atau saling bergantung satu dengan yang lain ya. Tidak bisa hidup sendiri ya. Konsumen tidak bisa hidup tanpa produsen ya. Konsumen juga tidak bisa hidup tanpa dekomposer. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketiga komponen ini saling bergantungan. Nah, tadi Ibu bilang bahwa hubungan antara komponen biotik ini antara produsen, konsumen, dan dekomposer ini akan digambarkan dalam bentuk jaring-jaring ekologi ya. Nanti kita akan bahas contohnya itu berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Ya, yang pertama kita akan bahas rantai makanan dulu ya terlebih dahulu. Nah, rantai makanan mungkin anak-anak sudah pernah dengar ya atau sudah familiar dengan kata rantai makanan ya. Mungkin sudah pernah dipelajari di SD ya. Nah, jadi rantai makanan itu merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu ya. Coba kita perhatikan ya kalimat ini, merupakan peristiwa makan dan dimakan ya, bukan makan dan memakan ya. Berarti peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu ya. Berarti ada urutan dan arah ya. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Nah, rantai makanan ini selalu dimulai dari tumbuhan atau penghasil, yaitu istilah lainnya adalah produsen ya. Jadi awal mula dari rantai makanan ini selalu dimulai dari tumbuhan ya, tidak pernah dimulai dari hewan ya, pasti dimulai dari tumbuhan, yaitu si penghasil makanan itu sendiri ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di padang rumput ya. Jadi kalau ada gambar yang seperti ini, cara membacanya itu adalah rumput dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini nanti akan dimakan oleh katak. Nah, katak ini nanti akan dimakan oleh elang. Ya, jadi setiap rantai makanan itu pasti ada urutan dan arahnya ya, dikasih petunjuk di rantai makanan. Ibu berharap anak-anak bisa paham ya cara membaca rantai makanan ini. Di ekosistem itu ya banyak sekali rantai makanan ya. Jadi di dalam ekosistem bukan hanya produsen itu bukan hanya rumput saja, yang makan rumput itu bukan hanya belalang saja. Yang makan rumput juga bisa jadi ada burung atau ada ulat ya. Jadi dalam ekosistem itu banyak sekali rantai makanan. Kumpulan dari rantai makanan ini dinamakan dengan jaring-jaring makanan ya. Jadi jaring-jaring makanan itu merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi di dalam jaring-jaring makanan sudah lebih dari satu jenis rantai makanan ya, lebih dari satu.
Nah, kalau rantai makanan tadi cuma hanya satu jenis saja ya, tapi kalau jaring-jaring makanan sudah lebih dari satu. Nah, contohnya nih seperti ini ya. Coba kita perhatikan sama-sama gambar ini ya. Nah, contoh. Nah, kita perhatikan ya. Kalau tadi peristiwa rantai makanan itu selalu dimulai dari produsen atau penghasil ya, atau tumbuhan ya. Coba kita perhatikan yang mana di sini produsen. Ya, di sini yang menjadi produsen adalah sawi dan bunga sepatu ya, karena mereka adalah tumbuhan ya. Nah, coba kita perhatikan panahnya ya. Nah, nanti sawi kita perhatikan satu-satu dulu ya. Kita perhatikan sawi. Ya, sawi ini nanti dimakan oleh berapa jenis hewan? Ya, coba diperhatikan dimakan oleh berapa jenis? 3 jenis ya. Yang pertama ada tikus, ada belalang dan ada ulat ya. Oke, itu untuk sawi. Nah, sekarang kita perhatikan bunga sepatu. Ya, bunga sepatu ini dimakan oleh berapa jenis hewan? Ya, coba perhatikan panahnya. Ya, jadi bunga sepatu ini hanya dimakan oleh satu jenis hewan, yaitu ulat. Nah, jadi kita boleh cari ya, kira-kira ada berapa rantai makanan ya di jaring-jaring makanan ini. Ya, kita mulai dulu dari sawi ya. Yang pertama itu sawi ini nanti akan dimakan oleh 3 organisme ya, atau 3 hewan, yaitu tikus, belalang, dan ulat. Tapi kita mulai yang pertama dulu dari belalang ya. Tapi anak-anak terserah mau mulai dari tikus, ulat, belalang, atau yang lainnya terserah. Tapi hari ini ibu mau mulai dulu dari belalang ya. Coba kita perhatikan tanda panahnya ya. Nanti sawi ini nanti akan dimakan oleh belalang ya. Nanti belalang ini akan dimakan oleh berapa organisme nih? Ada 2 hewan ya. Ada katak dan burung. Oke, kita ke burung dulu ya, nanti ke katak ya. Jadi sawi ini yang pertama sawi dimakan oleh belalang dan dimakan oleh burung pipit ya. Belalang ini nanti akan dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipit ini nanti akan dimakan oleh elang ya. Jadi itu satu rantai makanan yang sudah kita temukan ya. Oke, good ya, ada satu. Sawi dimakan oleh belalang, nanti belalang dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit nanti akan dimakan oleh elang. Oke, coba kita cari contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu adalah sawi dimakan oleh belalang, lalu belalang nanti akan dimakan oleh katak ya. Katak ini nanti akan dimakan oleh elang ya. Coba kita lihat. Oke, benar ya. Jadi sawi nanti dimakan belalang, belalang nanti dimakan oleh katak, dan katak nanti akan dimakan oleh elang. Oke, nah coba kita cari yang ketiga ya. Yang ketiga ya, kita bisa pergi ke tikus ya. Coba dari sawi nanti dimakan oleh tikus, nanti tikus akan dimakan oleh elang ya. Perhatikan tanda panahnya. Oke, benar ya. Oke, yang keempat kita sudah dapat 3. Nah, sekarang yang keempat ya. Yang keempat itu ada sawi ya. Kita selalu mulai dari produsen, yaitu sawi. Nanti akan dimakan oleh ulat ya. Nanti ulat ini akan dimakan oleh burung pipit ya. Burung pipit nanti akan dimakan oleh burung elang. Oke, coba kita lihat. Oke, good ya. Kita sudah dapatkan 4 ya. Kira-kira masih ada nggak ya rantai makanan di jaring-jaring makanan ini? Ya, masih ada ya. Satu lagi tadi kita masih cuma cari satu produsen, yaitu sawi ya. Sementara di sini ada 2 produsen, yaitu sawi dan bunga sepatu. Nah, sekarang kita mau lihat bunga sepatu. Ya, bunga sepatu ini nanti akan dimakan oleh siapa? Ya, oleh ulat. Nanti ulat ini akan dimakan oleh burung pipit. Nanti burung pipit yang akan dimakan oleh burung ini. Oke, good. Oke ya, jadi kita sudah dapat 5 rantai makanan yang ada di dalam jaring-jaring makanan ini. Ya, nah coba anak-anak cek apakah sudah pas 5 atau masih ada contoh lain rantai makanan yang lain di dalam jaring-jaring makanan ini. Ya, sudah tidak ada ya, cuma 5 rantai makanan yang ada di dalam jaring-jaring makanan. Nah, sampai di sini Ibu berharap anak-anak bisa mengerti ya perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi kita yang selanjutnya, yaitu piramida makanan. Inilah gambar dari piramida makanan ya. Bentuknya aja sudah seperti piramida mengerucut ke atas. Ya, jadi piramida ini menggambarkan komposisi makanan dari produsen sampai ke konsumen tingkat 3. Ya, kita lihat pada piramida ini yang menempati dasar atau yang paling bawah adalah produsen, sementara yang paling puncak ditempati oleh konsumen tingkat 3. Ya, jadi dari piramida makanan ini kita bisa melihat bahwa jika produsen ini berkurang, maka konsumen tingkat 1 juga berkurang. Ya, jadi kalau konsumen tingkat 1 juga berkurang, maka konsumen tingkat 2 juga berkurang. Kalau konsumen tingkat 2 berkurang, maka konsumen tingkat 3 juga berkurang. Ya, jadi ini menggambarkan semakin dia ke atas semakin kecil jumlahnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke
materi selanjutnya yaitu mengenai pola-pola interaksi. Nah, oke, pada hakikatnya setiap organisme itu akan bergantung dengan organisme yang lain yang ada di sekitarnya. Ya, pola interaksi itu pasti melibatkan dua organisme ya. Jadi kita juga ketahui bersama bahwa di dalam ekosistem itu ya terdapat banyak sekali organisme ya, baik itu dari jenisnya, sifatnya atau tingkah lakunya ya yang sangat beragam. Oleh sebab itu, pola-pola interaksi juga yang ada di dalam ekosistem ini juga sangat beragam. Nah, hari ini kita akan membahas contoh dari pola-pola interaksi tersebut. Nah, yang pertama itu pola-pola interaksi itu yang pertama namanya simbiosis mutualisme. Ya, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar istilah ini waktu SD. Nah, sekarang kita cuma mengulang-ulang kembali. Nah, apa sih simbiosis mutualisme itu? Ya, simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan interaksi antara dua jenis organisme yang berbeda dan saling menguntungkan. Ya, jadi ada dua organisme yang berbeda namun kedua organisme ini saling menguntungkan ya. Nah, contohnya lebah dan bunga, ada lumut kerak, ikan badut, dan anemon laut ya. Nah, mengapa lebah dan bunga itu saling menguntungkan ya? Kita ketahui bersama bahwa lebah itu mengambil apa dari bunga? Mengambil madu ya, mengambil madu dari bunga, dan itu menjadi keuntungan bagi lebah. Nah, pada saat lebah hinggap di serbuk sari dari bunga ini, maka kakinya juga akan menempel ya, akan menempel pada serbuk sari. Nah, maka serbuk sari itu juga akan menempel juga di kaki dari si lebah. Nanti si lebah ketika dia terbang ke bunga yang lain, maka serbuk sari yang ada pada kaki lebah ini nanti akan menempel pada putik yang ada pada bunga lain. Nah, itu nanti akan membantu perkembangbiakan dari si bunga. Jadi sama-sama diuntungkan ya. Nanti lebah mendapatkan madu dan si bunga ini nanti dibantu perkembangbiakannya oleh lebah. Nah, contoh yang kedua ada lumut kerak ya. Lumut kerak ini merupakan gabungan dari dua organisme ya. Jadi ada dua organisme di dalam lumut kerak ini. Biasanya kita bisa lihat itu di pohon ya. Nih gambarnya seperti ini yang di tengah. Nanti kalau anak-anak bisa lihat di lingkungan sekitar, nah nanti anak-anak udah tahu kalau itu adalah lumut kerak ya, terdiri dari dua organisme. Kayak itu yang pertama ada terdiri dari ganggang dan juga jamur ya. Kalau kita ketahui bersama, ganggang itu adalah tumbuhan yang mampu berfotosintesis atau menghasilkan makanannya sendiri, sementara jamur tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh sebab itu, nanti ganggang ini yang akan menyediakan oksigen maupun makanan kepada si jamur ya, karena jamur itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, nanti si jamur ini nanti akan menyerap air mineral, dan air mineral ini nanti akan diberikan kepada ganggang ya. Ganggang nanti akan menggunakannya itu untuk proses fotosintesis ya. Jadi mereka saling menguntungkan. Nah, contoh yang ketiga adalah ikan badut dan anemon laut ya. Ikan badut ini adalah ikan yang warnanya ini nih, orange ya. Nanti si ikan badut ini nanti akan melindungi si anemon laut ini ya dari predator atau pemangsa anemon laut ini. Sama juga anemon laut juga akan melindungi si ikan badut ini dari ikan-ikan pemakan atau predator lainnya. Ya, itu adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Nah, yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini adalah hubungan interaksi antara dua jenis organisme yang memberikan keuntungan kepada salah satu organisme, sedangkan yang lain dirugikan ya. Jadi dia untung sendiri, sementara organisme yang lain dirugikan. Organisme yang mendapat keuntungan disebut parasit ya. Jadi organisme yang mendapat keuntungan itu namanya parasit. Sementara organisme yang dirugikan namanya inang. Ya. Nah, contohnya adalah nyamuk dan manusia ya. Nyamuk itu bersifat parasit karena dia mengambil keuntungan dari manusia, yaitu menghisap darah manusia dan juga menimbulkan atau meninggalkan gigitan ya, yang membuat kita bisa gatal-gatal ya. Kita dirugikan ya, kita menjadi gatal-gatal, sementara nyamuknya bisa mendapatkan darah manusia. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Oke, yang ketiga adalah simbiosis komensalisme ya. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi antara dua jenis organisme yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak yang lain atau organisme yang lain itu tidak dirugikan ya. Jadi dia mendapatkan keuntungan, tetapi pihak yang lain itu tidak dirugikan ya.
Nah, contohnya itu adalah anggrek dan paku-pakuan yang menempel pada pohon. Ya, jadi kalau anak-anak pernah melihat nih anggrek yang menempel di pohon, itu merupakan contoh dari simbiosis komensalisme. Ya, kenapa? Karena si anggrek ini mendapat keuntungan ya saat dia menempel pada pohon, yaitu dia mendapatkan air dan cukup matahari ya, dia mendapatkan matahari dan air yang cukup. Sementara si pohon ini tidak dirugikan karena anggrek ini tidak mengambil apapun dari si pohon ya. Jadi dia cuma numpang, cuma nempel ya supaya dia bisa mendapatkan air dan cahaya matahari yang cukup. Oke ya, jadi ibu berharap anak-anak bisa paham ya pola-pola interaksi ya terdiri dari 3 yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Oke, nah hari ini pembelajaran kita sampai di sini ya. Ibu harap anak-anak bisa paham materi hari ini. Kalau anak-anak belum paham, anak-anak boleh putar ulang videonya atau mencari sumber-sumber informasi lain baik dari buku maupun dari YouTube yang lain ya. Nah, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Nah, anak-anak mempunyai tugas. Ya, tugas ini nanti dikerjakan di buku catatan IPA, di buku catatan IPA aja ya. Nanti difoto tugasnya lalu diupload di GC. Ya, tugasnya apa? Ya, coba perhatikan gambar ini. Ya, ini adalah gambar dari jaring-jaring makanan ya. Jadi berdasarkan gambar jaring-jaring makanan ini, anak-anak diminta untuk menentukan semua rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini yang sudah kita bahas tadi ya contohnya sebelumnya. Nah, anak-anak diminta untuk mencari nih berapa jenis rantai makanan sih yang terdapat di jaring-jaring makanan ini. Nah, nanti anak-anak tulis di buku catatan IPA, habis itu nanti difoto dan diupload di GC. Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap kerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati.